Lalu bagaimana nasib hilirisasi di tanah air seiring dengan dikabulkannya gugatan WTO atas nikel Indonesia? Kami akan mengulasnya bersama dengan Mamit Setiawan, Direktur Eksekutif Energy Watch. Selamat sore Mas Mamit, apa kabarnya? Selamat sore Mbak Sasya, alhamdulillah baik. Ya, Mas Mamit, Indonesia dikabarkan resmi kalah dalam gugatan Uni Eropa di WTO. Hingga saat ini seperti apa konsekuensi yang akan ditanggung Indonesia dengan kekalahan ini dan bagaimana dampaknya dengan proses hilirisasi nikel yang saat ini tengah digencarkan? Ya, terima kasih. Ya, saya kira dengan adanya keputusan ini pastinya akan sedikit banyak mengganggu daripada, investasi, untuk hilirisasi di sektor nikel ini. Karena biar bagaimanapun dengan adanya keputusan dari, WTO ini, maka ada semacam kekosongan ataupun ketidakpastian hukum terkait dengan program hilirisasi yang dilakukan oleh pemerintah dan juga investor saat ini. Sehingga, banyak pasti saya yakin sekali akan hal ketika ini sudah diumumkan, ada kegundahan daripada investor yang sudah berinvestasi di Indonesia, yang sudah berjalan mengenai kelanjutan daripada bisnis mereka. Untuk investor yang akan masuk yang sedang dalam proses pun mereka pasti sedang menunggu-nunggu kira-kira apa langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam menghadapi ataupun menyikapi terkait dengan keputusan yang sudah dikeluarkan oleh WTO ini. Sehingga ini saya kira akan memberikan dampak yang ya cukup besar lah ya secara shock terhadap para investor di sektor hilirisasi batubara ini Pak Sasya. Oke, kalau dari segi kerugian material imaterial, apakah akan ada dampaknya terhadap industri hilirisasi ataupun pemerintah Indonesia dengan kekalahan ini, Mas Mamit? Secara material pasti berdampak ya, karena kan untuk membangun, hilirisasi di di nikel ini kan dibutuhkan biaya yang tidak sedikit gitu kan ya, dibutuhkan investasi yang besar, Mhm, dibutuhkan juga, tenaga yang banyak secara otomatis. Maka ketika dibuka kembali seandainya Indonesia ataupun pemerintah tidak melakukan perlawanan ataupun tidak mengambil langkah-langkah terhadap kebijakan yang sudah dibuat oleh WTO ini, maka semua ini akan menjadi, sia-sia gitu kan ya. Dalam artian ya. sia-sia adalah investasi yang mereka sudah bangun dengan sebagian banyak itu, maka mereka harus mengalah gitu kan ya, dengan adanya kebijakan tersebut. Maka saya kira ini juga akan sangat mempengaruhi bagi sisi investasi. Belum lagi bagi sisi pemerintah jelas sekali ini sangat merugikan menurut saya, karena biar bagaimanapun dampak daripada hilirisasi nikel ini kan multiplier efeknya sangat luar biasa. Kita lihat di daerah-daerah yang memang saat ini sudah terjadi hilirisasi untuk produk-produk nikel ini, daerah yang dulu tidak hidup, yang sama sekali perekonomiannya tidak tumbuh, ketika hilirisasi ini sudah berjalan, maka daerah tersebut bisa mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Begitu Mhm. juga penerimaan negara seperti yang disampaikan oleh Pak Presiden, mengalami peningkatan yang cukup luar biasa akibat dari proses hilirisasi nikel tersebut. Jadi saya kira dampaknya Ya. sangat luar biasa sekali, baik bagi pemerintah maupun bagi investor yang sudah menanamkan investasi, apalagi yang belum, karena mereka pasti ataupun yang sedang berjalan ya, karena mereka pasti sedang berhitung ulang kira-kira kelanjutannya akan seperti apa nih, gitu kan ya, untuk pembangunan, hilirisasi, nikel Ya. ini di Indonesia. Baik, Karena adanya jangan sampai ketidakpastian mereka juga hukum akan ya Mas merugi. Mamit. Mas Mamit, tapi sebetulnya tujuan Indonesia melarang ekspor biji nikel ini kan untuk mengamankan cadangan nikel untuk tanah air. Lalu sebetulnya apa saja sih faktor-faktor atau mungkin penyebab potensial yang menyebabkan WTO menyatakan bahwa Indonesia kalah dalam gugatan tersebut? Kalau saya melihatnya bahwa secara secara, kedaulatan saya kira ini sangat, kita ini harus sebagai negara yang sangat berdaulat dan harusnya tidak terganggu dengan adanya, kebijakan WTO ini. Mhm, Karena biar bagaimanapun selalu saya tekankan ke teman-teman juga, ke pemerintah juga, ke kementerian, bahwa ini adalah bumi dan air kekayaan milik kita. Harusnya kita bisa kelola tersendiri gitu kan ya. Kita sesuaikan dengan kemampuan kita semuanya. Hanya saja kan kalau berbicara kondisi saat ini kan berbicara tentang ekonomi global, market secara global, yang memang pastinya ada pihak-pihak yang merasa dirugikan ketika kita melakukan yang namanya hilirisasi. Apalagi sudah berpuluh-puluh tahun lamanya kita mengambil kebijakan untuk mengekspor raw material kita, ya dengan bumi semuanya kita ekspor ke sana gitu kan ya, oke. apapun yang dibawa di sana itu kan sangat tidak baik dan itu sebenarnya menguntungkan bagi mereka. Nah, kenapa WTO mengabulkan gugatan dari Uni Eropa? Karena saya melihatnya ada semacam fairan ya dari pemerintah kita gitu kan ya, dengan adanya pelarangan ini. Apalagi ini sudah, kita lihat kalau saya melihat bahwa sekarang ini sedang nikel ini sudah menjadi primadona dalam, industri terkait dengan transisi energi ketika hilirisasi dilakukan dan, ternyata ini menguntungkan bagi pihak-pihak tertentu, maka ini dianggap tidak fair. Hanya saja saya sangat menyayangkan seharusnya
Uni Eropa kalaupun memang mereka ingin mau berinvestasi di Indonesia, tidak perlu melakukan gugatan. Mereka harus masuk ke Indonesia, mereka bangunlah smelter, mereka melakukan hilirisasi gitu kan ya. Jangan hanya menguntungkan bagi negara mereka saja. Saya kira harusnya kita berbicara tentang keadilan, kesejahteraan, tidak hanya milik daripada negara-negara maju, tapi emerging country kayak kita pun ya harus mendapatkan hal yang sama Iya. gitu loh. Tidak bisa kita hanya diambil sumber daya alam kita, tapi kita tidak boleh berkembang. Ini kan yang menurut saya tidak fair gitu loh, dan Mhm. harus segera diambil tindakan oleh Kementerian SDM dalam rangka kebijakan tersebut. Saya sangat mendukung ketika Menteri SDM menyatakan kita akan mengambil banding, kita akan melakukan tindakan apapun itu banding dalam rangka kebijakan yang diambil oleh WTO ini. Mhm. Dan saya kira kita masih punya waktu, saya kira Kementerian SDM masih punya waktu, masih bisa berkoordinasi dengan kementerian ataupun lembaga terkait dalam menghadapi gugatan daripada WTO ini. Sehingga mudah-mudahan ya kita bisa mengalahkan ya ataupun menganulir Ya. kebijakan yang sudah diambil ini ke depannya, Mbak Sasha. Oke, Mas Mamit, apakah dengan nantinya dibuka kembali ekspor biji nikel ini ke luar, ini berpotensi membuat adanya fenomena rebutan stok dalam negeri karena eksportir ini cenderung akan lebih memilih ekspor karena harga nikel global yang lebih tinggi daripada domestik. Betul sekali, ini pasti akan terjadi kekisruhan di dalam pasokan ya, terutama di dalam supply di dalam negeri terutama, sehingga saya khawatir tadi smelter-smelter yang sudah berdiri ataupun sudah beroperasi akan menjadi ataupun mengalami kekurangan, sehingga ini akan berdampak terhadap operasional mereka dan pastinya berdampak terhadap tenaga kerja, berdampak terhadap penerimaan negara, dan banyak sekali dampak-dampak negatif yang akan terjadi nanti ke depannya. Oleh karena itu saya kira pemerintah harus melakukan ataupun segera mengambil satu inisiatif bagaimana langkah-langkah agar hal ini tidak terjadi. Saya belajar dari kejadian DMO batubara. Ketika kemarin tanpa ada DMO batubara, maka kelabakanlah pemerintah dalam artian untuk pasokan batubara dalam negeri. Oleh karena itu saya kira dengan kondisi saat ini yang penuh ketidakpastian, kepastian hukumnya belum selesai, maka Kementerian SDM saya akan minta ataupun saya kira harus segera membuat satu kebijakan mengenai DMO terhadap produk nikel ini. Sehingga industri di dalam negeri, hilirisasi di dalam negeri, itu mereka juga akan mendapatkan pasokan yang jelas. Misalnya kalau kita ambil DMO kan sekarang DMO untuk batubara 25%. Ya. Ya mungkin dengan adanya kebijakan ini maka 25% adalah untuk industri dalam negeri. Tapi saya kira jumlah 25% akan sangat kurang karena sudah cukup banyak smelter yang beroperasi di Indonesia. Jadi perlu ada perhitungan-perhitungan tersendiri yang bisa memastikan bahwa pasokan nikel ini bisa terpenuhi. Yang pasti poinnya adalah karena adanya kebijakan ini, maka tata niaga nikel dalam negeri harus diatur. Oleh karena itu saya Baik. mengusulkan agar dibentuk yang namanya DMO dan juga DPO untuk industri nikel di dalam negeri, sehingga kepastian supply dan kepastian hukum bagi mereka yang sudah berinvestasi di Indonesia ini masih tetap terjamin, Mbak Sasha. Oke, kita harapkan bersama semoga pemerintah gerak cepat dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dibutuhkan. Salah satunya tadi kebijakan demo nikel demi mengamankan pasokan nikel dalam negeri di tengah ketidakpastian hukum saat ini.